A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Mukarramin, Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Soekardi. Kemudian yang dimuliakan Allah, yang terhormat, nah ini guru-guru kita, tentu saja tidak bisa kita lupakan. Jadi ilmu yang sudah disampaikan kepada para jamaah, para murid, para santri, ya, mudah-mudahan itu jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian saya sangat berterima kasih sekali atas Bapak Ibu yang masih tetap istiqomah untuk ini ngeramut yang mandegani ya pengajian Zoom online Asyifa ini. Semoga Allah menganugerahkan Bapak Ibu yang ramut ini, yang mandegani ini, Allah memberikan anugerah ya, jadi barokah, umurnya barokah ya, kesempatannya diberi barokah, itu semuanya, Masya Allah. Kemudian saya juga menyampaikan bangga terhadap apresiasi daripada para donatur. Bapak Ibu panjenengan punya keyakinan yang kuat, jadi untuk menyumbang, jadi untuk menginfakkan sebagian hartanya demi daripada kelancaran dakwah Islam ini. Kemudian mudah-mudahan rizkinya yang dianugerahkan Allah itu kita titip bersama-sama juga, mendoakan ya semoga rizki yang disodahkokan demi daripada kelancaran dakwah kita ini, Allah memberikan rizki yang barokah, Masya Allah. Ditambah-tambah oleh Allah, dicukupi oleh Allah dengan rizki yang barokah, yang halalan thayyiban, mubarakan. Kemudian yang sangat mendapat anugerah dari Allah kemuliaan, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ya yang tetap terus bisa istiqomah setiap ba'da subuh ini dalam rangka kita ingin mendapatkan beberapa pengetahuan dari guru-guru kita mengenai masalah akidah, ya, maksudnya itu urusan masalah keimanan, kemudian juga mengenai masalah hukum-hukum syariat, ya, hukum fikih, kemudian juga mengenai masalah menata hati, ya, kemudian mengenai masalah hadis itu, kemudian juga mengenai masalah sirah. Jadi ini sirah ini adalah perjalanannya Nabi Muhammad SAW, dan saya berusaha Bapak Ibu jangan sampai perjalanannya Nabi mulai dari sejak lahir sampai Nabi Muhammad ini ya diasuh ya oleh seorang hamba Allah yang mulia, ya, pada saat itu adalah disusukan sampai Nabi kita Muhammad ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sampai Nabi Muhammad ini berjuang ya untuk menyampaikan dakwanya atas instruksi dari Allah, yaitu ada di masyarakat Mekah, kemudian juga hijrah menuju ke Madinah ya dengan jarak lebih kurang 500 kilo itu. Dan alhamdulillah kita rupanya sudah sampai ada di titik terang sepak terjang langkah dakwah Nabi ada di Madinah, ya. Nah, saya pada pagi hari ini
ingin menyampaikan ada sebuah pertanyaan ya di dalam lubuk hati kita, dan inilah yang butuh kita teliti, ya kita lacak, ya kita deteksi mengapa. Nah, ini pertanyaannya. Dakwah Nabi kita Muhammad ketika ada di Madinah itu mengalami kesuksesan, mengalami keberhasilan. Nah, ngaten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kita mendapatkan ya percontohan yang terbaik untuk menjadi inspirasi yang sangat berharga, ya, yang utama dalam rangka kita sebagai orang Muslim mempunyai tanggung jawab itu untuk menyampaikan dakwah Islam ini, insya Allah. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa setibanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di kota Madinah, itu pertama-tama Nabi Muhammad merubah ya brand, istilahnya bahasanya ngaten. Kota Madinah ini yang asalnya itu Yasrib, lalu diganti oleh Nabi Muhammad dengan nama Madinatul Munawwarah. Nah, itu bukan tanpa arti Bapak Ibu. Akan tetapi itu ada brand yang luar biasa yang menggema ya, ada di Jazirah Arab khususnya, kemudian juga tingkat dunia, tingkat internasional. Lalu Rasulullah segera membangun, Bapak Ibu, pilar-pilar penting bagi masyarakat Islam, ya, khususnya ada di kota Madinah itu. Kebanyakan ulama sejarah menyampaikan bahwa pilar-pilar yang dibangun ya oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di kota Madinah itu dapat disimpulkan oleh para ulama sejarah itu menjadi 3 pilar penting pokok yang sangat utama. Jadi sekurang-kurangnya cuma ada 3 program ya yang bisa kita ketahui dari para ulama sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita ingin mencoba menalar nih, pilar yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak menapakkan kakinya ada di kota Madinah itu, Rasulullah ini membangun sebuah masjid. Ini yang kita ketahui, kita bisa nyimpulkan. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah baru mengikatkan tali persaudaraan antara kaum muslim ya waktu ada di Madinah itu. Jadi utamanya antara kalangan sahabat muhajirin dan ansor. Ini pilar yang kedua. Sedangkan pilar utama yang ketiga adalah Rasulullah SAW ya membuat suatu aturan, suatu undang-undang dasar, yaitu dustur maksudnya, yang mengatur sistem kehidupan kaum muslimin. Jadi sebuah konstitusi yang memperjelas hubungan orang-orang muslim ya, termasuk khususnya adalah muhajirin dan ansor, dengan kalangan orang-orang non-muslim, khususnya kaum Yahudi pada waktu itu. Dan ya kaum Nasrani yang jumlahnya minoritas pada waktu itu. Nah, mari sekarang kita saksikan Bapak Ibu ya kunci-kunci kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di Madinah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ingin meninjau, kita ini ingin tahu sejauh mana sepak terjang Nabi kita Muhammad, kenapa Rasulullah waktu ada di Madinah itu mengalami keberhasilan itu. Bapak Ibu, program pilar penting yang pertama yang digarap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya adalah mendirikan masjid. Masya Allah. Ini timbul pertanyaan. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu
mendahulukan membangun masjid daripada membangun supermarket atau pasar. Nah, ngaten. Jadi Rasulullah itu lebih awal ya tidak lama kemudian itu Rasulullah punya inisiatif yang luar biasa ini, yaitu membangun masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan ini bukan main-main, karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan oleh Rasulullah ketika awal mula ya kaki Rasulullah menapaki kota Madinah pada saat itu. Nah, ngoten nggih. Tidakkah ada pertimbangan lain maksudnya yang bersifat strategis dan utama? Maksudnya pertanyaannya itu, apakah tidak ada pertimbangan lain selain membangun masjid itu? Kan gitu. Dalam kaitannya dengan kapasitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pemimpin masyarakat Islam yang baru ini, kan ngaten. Oleh karena jawabannya, ya tentu saja ada. Tentu saja ada. Beliau tahu persis apa sebenarnya pilar penting sebagai prioritas utama yang harus beliau lakukan. Nah, yang tujuan beliau ya ingin membangun umat yang wasaton. Maksudnya Rasulullah datang ke Madinah itu ingin membangun sebuah umat penengah, yaitu sebuah umat yang beriman kepada Allah, sebuah umat yang mempunyai akhlak yang agung dan mulia, sebuah umat yang mempunyai landasan persatuan serta persaudaraan yang kuat. Jadi inisiatif Rasulullah datang ke Madinah itu ingin membangun sebuah umat penengah, umatan wasaton. Dan itu diilhami di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sebenarnya. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Ya. Kemudian yang kedua, mempunyai iman yang kuat. Yang hanya menyembah Allah saja. Tidak menyembah kepada lainnya. Yang ketika selama Rasulullah sejak mulai diangkat menjadi Nabi, waktu ada di Mekah, rupanya Rasulullah itu menyuarakan agar supaya masyarakat itu menyembah Allah saja. Jadi tidak menyembah Tuhan selain Allah. Dan Rasulullah melanjutkan dakwahnya di Madinah, ingin mengajak agar supaya umat Islam itu berakidah yang kuat, kan ngaten? Ya. Kemudian dilandasi dengan akhlak yang mulia. Ngaten, ini pembangunan Rasulullah waktu ada di Madinah yang dilandasi oleh persatuan dan persaudaraan yang kuat. Begitu para ahli sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita juga ingin mengaji, ya, ingin mengetahui sejauh mana di balik Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Ngerti kan? Sebagai prioritas utama, ya, yang diawali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tidak lama beliau menapakkan kakinya di Al-Madinah Munawwarah ini. Bapak Ibu ketahuilah bahwa pada saat Rasulullah itu masuk Yasrib, jadi masuk Madinah, kondisi penduduknya, Rasulullah melihat, begitu beragam. Nah, jadi kondisi rakyatnya di Madinah itu memang beragam. Mereka hidup itu berkelompok-kelompok. Nah, jadi hidupnya itu berkelompok-kelompok. Di mana antara kelompok yang satu dengan lainnya itu sangat kuat membela kesukuannya. Nah, ini punya ciri begitu. Mereka memiliki keyakinan dan jalan hidup yang beragam. Nah, jadi di sana itu Bapak Ibu ada yang masih paganisme. Jadi maksudnya itu menyembah berhala. Itu masih ada. Okay? Orang yang beragama Yahudi. Di Madinah itu juga masih banyak. Okay? Kemudian juga orang-orang yang rupanya beragama Majusi. Kemudian juga
orang yang juga beragama Kristen. Pada saat itu sudah ada. Tapi jumlahnya sedikit. Ya, begitu. Di samping itu juga Rasulullah juga mengetahui bahwa kondisi ekonomi masyarakatnya juga pada waktu ada di Madinah ini. Jadi kebanyakan mayoritas di Madinah itu petani, Bapak Ibu. Sedangkan orang-orang muhajirin itu kebanyakan yang datang ya dari kota Mekah itu adalah pedagang. Namun satu hal yang pasti masing-masing kelompok itu secara turun-temurun, Bapak Ibu, rupanya mereka itu punya kemampuan juga menggunakan senjata dan strategi peperangan. Aneh juga, nggih. Jadi pertikaian antar suku dan golongan itu sudah bukan menjadi rahasia umum, Bapak Ibu. Seakan sudah hal yang lumrah. Jadi teman-teman gitu ya, berantem gitu, terjadi pertikaian itu. Jadi sudah hal yang lumrah. Jadi konflik antar kelompok dan golongan itu sudah menjadi bagian dari ritme hidup mereka. Masya Allah. Maka keahlian memanah, kemudian juga berkuda, memainkan pedang, ya, dan tombak, gitu ya, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan para lelaki Madinah pada waktu itu. Keadaan masyarakat Madinah seperti ini, tentu saja itu sudah diketahui dan difahami oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad itu menapakkan kakinya awal ada di kota Madinah itu. Bapak Ibu. Di samping itu di Madinah itu ada dua suku besar dari kalangan bangsa Arab. Yang paling dominan, yang paling dominan Bapak Ibu, ada dua suku besar. Suku apa itu? Yaitu suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini sudah bertahun-tahun terlibat dalam pertikaian dan peperangan, Bapak Ibu. Keadaan ini dilakukan sudah turun-temurun. Bahkan ada di sirah yang ditulis oleh Al-Buti itu selama 120 tahun turun-temurun. Itu terus bentrok saja. Terjadi pertikaian saja antara suku Aus dan Khazraj ini. Padahal itu adalah dari kalangan sama-sama bangsa Arab, Bapak Ibu. Jadi dilakukan turun-temurun. Selain mereka, selain suku Aus dan Khazraj ini, juga di situ ada suku pendatang sebenarnya, yaitu adalah kabilah bangsa Yahudi atau orang-orang yang beragama Yahudi yang memiliki komunitas tersendiri pada waktu itu ada di Madinah dengan benteng-bentengnya yang kuat dan kokoh. Mereka juga memiliki kekuatan ekonomi dan militer. Jadi bangsa Yahudi itu walaupun juga tidak terlalu mendominasi pada waktu ada di Madinah, tetapi dalam pandangan para ahli sejarah, mereka itu kuat dalam bidang ekonomi dan militernya. Subhanallah. Bapak Ibu, menurut ulama sejarah, rupanya ada di Madinah itu ada 3 kabilah besar Yahudi ini. Yang disebut salah satu di antaranya adalah Bani Koinukok. Yang merupakan sekutu dari Bani Khazraj. Jadi Bani Koinukok ini sekutu Bani Khazraj. Sedangkan Bani Nadir dan Bani Quraidah itu kan termasuk yang disebut oleh ulama ahli sejarah. Ini termasuk kan bangsa Yahudi atau orang yang beragama Yahudi merupakan sekutu bagi Bani Aus. Jadi kayaknya itu kan berkelompok-kelompok Bapak Ibu saling mengklaim bahwa dirinya itu adalah termasuk umat yang kuat pada waktu zaman itu. Selain kelompok dan golongan tersebut, itu terdapat juga kaum muslimin. Jadi orang-orang muslim Bapak Ibu, kaum muslimin dan penduduk asli Madinah dari keturunan Bani Aus dan Khazraj ini. Umumnya mereka itu berprofesi sebagai petani.
serta kaum muhajirin sebagai sebagian besar profesinya adalah pedagang yang barusan hijrah bersama Nabi gitu datang ke Madinah ini. Ya. Ini Rasulullah sudah sangat memahami ya keadaan masyarakat ini. Bapak Ibu, dalam keadaan demikian, semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, itu beliau melakukan sejumlah langkah, ya, langkah yang prioritas juga sangat strategis, yang bertujuan untuk melakukan reformasi di masyarakat Madinah itu. Oh, ngaten Bapak Ibu, yang ini yang butuh kita, butuh kita contoh, gitu ya. Bapak Ibu, Rasulullah itu bertanya, misalnya menurut ulama sejarah, bagaimana bisa menyatukan hati nurani mereka. Oh, dan membangun masyarakat yang berlandaskan syariat Islam ya di atas fondasi yang kuat dan kokoh ini. Jadi maksudnya bagaimana syariat Islam itu dijadikan sebagai landasannya untuk juga menyatukan hati nurani mereka. Wah, ini analisa para ulama sejarah, ya. Di antara hal-hal yang kemungkinan besar bisa menjadi pertimbangan yang bersifat strategis dan utama di saat tidak lama setelah beliau tiba di Madinah itu, yaitu membangun masjid, Bapak Ibu. Jadi cara yang ditempuh oleh Rasulullah, ya ketika menapakkan awal kaki ada di Madinah ini, Rasulullah itu membangun masjid. Masya Allah. Ya. Tadi sudah saya tanyakan, mengapa tidak membangun supermarket dulu? Atau tidak membangun pasar dulu? Tetapi yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Bapak Ibu, kemarin sudah saya sampaikan. Ya, Rasulullah membangun masjid pertama adalah Masjid Kuba. Kemudian seselang beberapa hari, Rasulullah membangun lagi masjid lagi Bapak Ibu. Yaitu Masjid Nabawi yang sekarang terkenal itu. Para ahli sejarah mengemukakan, di antara masalah penting yang jadi target Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat saja, tetapi masjid adalah sebagai simbol Islam. Ini analisa sejarah ya, yang melambangkan pandangan hidup yang komprehensif dan universal. Ahli sejarah nih. Masjid di samping sebagai pusat spiritual untuk ibadah, juga sebagai markas militer. Masya Allah. Sebagai institusi sosial, di mana kaum muslimin belajar dan mempraktekkan disiplin persamaan, juga persatuan dan persaudaraan. Bapak Ibu, ini salah satu di antara target atau tujuan Rasulullah membangun masjid. Jadi masjid tidak cuma hanya difungsikan untuk tempat sholat saja, akan tetapi masjid adalah merupakan simbol agama Islam, ya, lambang pandangan hidup, ya. Kemudian di samping itu masjid itu sebagai pusat spiritual ibadah, juga sebagai markas militer, institusi sosial dan lain-lain. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ada di kota Madinah. Mari sekarang itu kita contoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdirinya Masjid Nabawi misalnya, bukan hanya sekedar berdiri sebuah tempat ibadah, tetapi merupakan tonggak awal berdirinya sebuah kota berperadaban. Jalan-jalan raya di sekitar masjid dengan sendirinya tertata rapi. Lambat laun daerah tersebut menjadi pusat kota, pusat perdagangan, dan pusat permukiman penduduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang memiliki perhatian serius terhadap pembangunan sarana prasarana seperti sarana jalan, sarana pasar, bendungan, sumur, perkebunan, dan lain-lain. Masya Allah.
Pembangunan sarana prasarana yang berawal dari masjid inilah yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun tatanan masyarakat Madinah menjadi modern dan berperadaban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, urgensi masjid di tengah masyarakat Muslim. Di sini ada analisa yang bisa saya ambil menurut Syekh Ramadan Al-Buti, ya, yang ditulis dalam buku sirahnya, adalah langkah utama dan paling strategis dalam pembentukan komunitas Muslim. Karena masyarakat Muslim bisa berdiri kokoh dengan berpedoman pada ajaran Islam, juga akidah dan akhlaknya yang semuanya bersumber dari spiritualitas masjid. Dipatuhi dan dipegang erat-erat. Hal itu bisa terwujud apabila sudah ada masjid, Bapak Ibu. Melihat saat itu umat Islam tidak mempunyai banyak tempat peribadatan secara khusus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara sistem dan etika Islam adalah terwujudnya ikatan tali persaudaraan antara Muslim. Namun penting untuk dicatat, ikatan persaudaraan saat itu tidak akan pernah bisa terwujud kecuali melalui masjid. Begitu. Ini ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kaum Muslim tidak pernah berjumpa satu sama lain di rumah Allah setiap hari, mustahil persaudaraan dapat terjalin. Mereka akan dihalangi sekat-sekat perbedaan kedudukan, kekayaan, dan status sosial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara sistem dan etika Islam lainnya adalah penyebaran roh persamaan dan keadilan. Ini menurut Al-Buti. Di tengah masyarakat yang melampaui perbedaan status dan kedudukan mereka, namun roh persamaan ini tidak akan terwujud kecuali jika kaum muslimin meluruskan dan merapatkan barisan yang kokoh setiap hari. Berdiri bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati nurani mereka harus terpaut satu sama lain dalam ruang penghambaan kepada Allah. Artinya, jika setiap kaum muslim itu mengerjakan rukuk dan sujud di rumah mereka masing-masing tanpa adanya sebuah ikatan dan persamaan, mustahil roh keadilan dan persamaan ini dapat menundukkan sifat egois dan sifat keakuan yang sudah mengakar di tubuh masyarakat Madinah pada saat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini analisa ulama sejarah. Sistem dan etika Islam lainnya adalah meleburnya seluruh muslim dalam satu wadah kesatuan yang diikat oleh hukum dan syariat Islam. Namun, jika di tengah masyarakat Islam tidak ada masjid yang menjadi tempat mereka berkumpul dan mempelajari hukum Allah dan syariatnya, persatuan dan kesatuan mereka pasti akan hancur. Mereka akan mudah terpecah-pecah menjadi kepingan-kepingan kecil, dikalahkan oleh ambisi dan nafsu dunia. Maka demi mewujudkan seluruh elemen di atas, di tengah masyarakat Islam yang baru bentuk, Rasulullah membangun masjid sebelum menjalankan program-program lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang foto kita tiru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, masjid adalah sebagai pusat juga pengkaderan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya yang mendukung dakwanya demi terwujudnya masyarakat Islam yang mempunyai otoritas, akidah yang kuat, akhlak yang mulia, bisa berdiri tegak. Ini membutuhkan bahwa agama Islam itu bisa diterima oleh semua pihak hingga tersebar luas adalah orang-orang yang hatinya selalu bertaut dengan masjid. Maka dari masjidlah kader-kader Islam dan generasi
kaum muslimin pada waktu itu dididik oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nuwun sewu Pak Jandi. Halo Pak Jandi. Ini Pak Ustadz. Ya. Saya ingin membacakan sebuah ayat Pak. Panjenengan buka itu surat An-Nur. Surat yang ke-24 Pak Ji. Ayat 36 sampai 37. Iya Ustaz. Ya, saya bacakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal rijalan la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah wala bay'un an zikrillah wa iqamati wa izzaka yakhafu Pak Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Terima kasih Pak Jandi. Jadi ayat ini Bapak Ibu memberitahukan kepada kita ya di rumah-rumah ya di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Ini adalah yang dimaksud adalah masjid-masjid ya yang dibangun itu adalah rumah-rumah Allah. Di sana bertasbih mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan mereka menjadi guncang, yaitu pada hari kiamat. Ayat ini ya menjadi inspirasi bahwa dari masjidlah kader-kader ya yang dibentuk oleh Rasulullah itu menjadi kader-kader yang luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, memang umat ini akan tegak berdiri dengan orang-orang yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah di sini yang dicontohkan Bapak Ibu, termasuk ada kader Nabi Muhammad, yaitu Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Nah, ya. Jadi Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah ini adalah muhajirin Bapak Ibu. Dari kaum Quraisy Mekah datang bersama Nabi. Ia termasuk jajaran sahabat Nabi yang paling awal memeluk agama Islam. Beliau ikut berhijrah ke Habasyah pada waktu itu. Kemudian juga ikut hijrah ke Madinah. Ia sahabat Nabi yang selalu mengikuti setiap pertempuran dalam membela agama Islam. Setelah Rasulullah wafat, ia merupakan salah satu calon khalifah bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun, setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, ia ditunjuk sebagai panglima perang, ya, memimpin pasukan Muslim untuk berperang melawan kekaisaran Romawi pada saat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam satu hadis, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap umat itu memiliki al-amin, kata Rasulullah. Orang yang paling amanah, orang yang paling dipercaya. Dan al-amin umat ini, kata Rasulullah, adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ngatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, juga riwayat dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Ini ada sebuah riwayat yang saya
sampaikan bahwa dia berkata, Umar bin Khattab ini, wahai para sahabat, sampaikanlah angan-angan kalian. Ya, salah seorang sahabat berkata, aku berangan-angan, seandainya aku memiliki emas sepenuh rumah ini, Masya Allah, maka aku akan menginfakkannya di jalan Allah. Umar berkata lagi, Bapak Ibu, sampaikanlah angan-angan kalian. Kemudian sahabat yang lain berkata, aku berangan-angan, ya, andaikan ada mutiara, batu zamrud dan permata sepenuh rumah ini, maka akan aku infakkan di jalan Allah. Umar berkata lagi, sampaikanlah angan-angan kalian. Maka sahabat lainnya lagi berkata, kami tidak tahu harus berangan-angan apa lagi, wahai Amirul Mukminin. Lantas Umar berkata, aku berangan-angan seandainya ya ada di rumah Allah ini, ingatan maksudnya masjid, dipenuhi seorang laki-laki seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seperti Mu'ad bin Jabal, seperti Salim Maula, seperti Abu Hudzaifah, dan seperti Abu Al-Hudzaifah bin Al-Yaman, maka Allah akan menganugerahkan dakwah Islam ini akan tetap terus berkembang. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pun ya, ini pentingnya mendirikan masjid pada waktu zaman Nabi kita Muhammad SAW. Lah Bapak Ibu, apakah zaman kita sekarang ini salah satu di antaranya termasuk dakwah yang strategis atau utama itu membangun masjid? Mari itu kita rasakan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Langkah kedua. Nah, mari sekarang kita lihat. Langkah Rasulullah yang kedua adalah menguatkan tali persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Langkah ini adalah bagian dari strategi yang sangat utama untuk mengantar keberhasilan dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mubarakfuri ya di dalam Rafiqil Maktum mengutip pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor ini berfungsi untuk menghilangkan fanatisme golongan. Sehingga tidak ada rasa kesetiaan dan kecintaan kecuali kepada agama Islam. Juga berfungsi untuk menghilangkan adanya perbedaan-perbedaan nasab dan suku. Maka seseorang yang dianggap mulia atau hina kecuali karena akhlak dan ketakwaannya. Dengan mempersaudarakan orang-orang muslim itu, Rasulullah telah mengikat dalam satu perjanjian yang sanggup melepaskan keterkungkungan adat jahiliyah dan fanatisme kesukuan tanpa menyisakan sedikitpun bagi tradisi-tradisi jahiliyah, sehingga kuatnya persaudaraan ini bisa menepis tuduhan atau isu-isu buruk yang datang dari orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana Rasulullah itu menghadapi oposisi, oposisi atau rival politiknya yang menyimpang. Jadi ada rival politik tapi menyimpang. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini gembong orang munafik yang menampakkan keislamannya, namun hati dan pikirannya kafir dan mendendam rasa kebencian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkonspirasi menyebarkan isu-isu jahat terhadap Rasulullah untuk membunuh karakter dan menjatuhkan nama baik Rasulullah. Namun Bapak Ibu, dengan sikap negarawan religius Nabi kita Muhammad, orang-orang kepercayaan Abdullah bin Ubay bin Salul justru ikut bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenci Abdullah bin Ubay bin Salul. Masya Allah. Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita bahwa semua pengaruh pemikiran orang Yahudi kepada kelompok orang-orang munafik untuk menyebarkan fitnah dan menipu orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Oke, monggo Pak Jandi, saya bacakan Pak. Oke, surat Al-Baqarah Pak, ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ
Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Enggak, Pak Ji. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok. Nah, panjang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi Muhammad itu ada di Madinah, jadi musuhnya itu adalah orang munafik, Bapak Ibu. Ketika Nabi Muhammad itu ada di Mekah, itu musuhnya orang-orang kafir musyrik Mekah. Tetapi ketika Rasulullah sudah di Madinah, itu ganti musuh. Ya, jadi yang dimaksud orang-orang atau setan-setan mereka ini adalah yang dimaksud adalah orang Yahudi, orang-orang yang beragama Yahudi. Ketika Rasulullah itu ada di Madinah, ya, bagaimana mereka itu menyebarkan fitnah-fitnah, ya, untuk rupanya membunuh karakter Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di kota Madinah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, cara yang ditempuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan, ya, menguatkan tali persaudaraan kaum muhajirin dan ansor, serta membuat dustur undang-undang pengaturan masyarakat muslim. Karena pada diri Rasulullah terdapat banyak keteladanan yang menjadi pedoman hidup kaum muslimin pada waktu itu. Ya, manajemen dakwah yang diterapkan Rasulullah di Madinah ini benar-benar menghasilkan perubahan yang sangat mendasar. Keadaan ini dibuktikan dengan berhentinya suku Aus dan Khazraj yang mempunyai kebiasaan bertikai, ya, dan berperang ratusan tahun, ya, itu menjadi damai, Bapak Ibu, ya, juga bisa bersatu, Masya Allah. Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan, ya, maka itu ada juga di dalam masjid. Oleh karena itu, salah satu di antara strategi masjid didirikan itu adalah dalam rangka ingin mempersaudarakan, termasuk khususnya adalah Muhajirin dan Ansor ini. Mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Rasulullah berada di Madinah, umat Islam benar-benar telah berubah. Umat Islam menjadi prototip sikap moderat dalam beragama. Subhanallah. Hal ini sejalan dengan semangat Al-Quran. Monggo, ini Pak Jandi. Silakan bisa dibuka Pak. Surat Al-Baqarah ayat 143. Iya, saya bacakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul illa lama yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibai wa in la kathiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma yusri'a imanakum in silrahufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh,
Pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pada waktu zaman Nabi Muhammad itu awal-awal hijrah, kiblat yang asalnya menghadap ke Ka'bah itu, ingatan ya? Kemudian Nabi Muhammad rupanya mendapatkan instruksi dari Allah itu untuk menghadap ke Syakra atau Baitul Maqdis Palestina. Itu Masjidil Aqsa yang sekarang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu. Lalu kemudian orang-orang Yahudi itu ngejek Nabi Muhammad pada waktu ada di Madinah itu. Oh, ternyata Muhammad itu rupanya ikut kiblatku juga. Akhirnya orang-orang Muslim ini keder imannya. Ya, Rasulullah rupanya awal-awal ingin mempersatukan kaum muhajirin ini, kemudian ada di antara mereka itu yang murtad, Bapak Ibu. Karena dia menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah tidak bisa dipegang rupanya janjinya. Oh, Muhammad itu rupanya pelin-pelan, nggak bisa dipegang. Ayat ini diturunkan. Itu dalam rangka untuk menguji umat Nabi Muhammad pada waktu itu. Mana di antara mereka yang masih tetap teguh pendiriannya untuk mengikuti Nabi Muhammad, atau dia justru kemudian berbalik ke belakang. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi di dalam ajaran agama kita Islam, itu tidak ada rupanya Pak, rupanya umat Islam disuruh oleh Allah untuk mendirikan negara Islam, bukan. Jadi tidak ada. Tidak ada dalam ajaran kita Islam itu menginstruksikan supaya membentuk negara Islam. Nggak ada. Tetapi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu ingin agar supaya menguatkan masyarakat Islam ini menjadi orang-orang yang imannya kuat, gitu aja. Jadi menjadi umat penengah. Ya, begitu. Jadi bukan negara Islam, tetapi menjadi umat menengah. Tetapi ada sebagian ulama ahli sirah mengatakan Nabi Muhammad itu mendirikan negara Islam. Ya, tetapi pendapat ini rupanya kecil Bapak Ibu. Sebagian besar ulama sejarah bahwa Nabi Muhammad datang ke Madinah itu adalah dalam rangkaian menguatkan iman masyarakat Islam, membentuk masyarakat Islam yang wasaton, yaitu moderasasi. Jadi begitu. Jadi tidak memahak sana sini. Bapak Ibu, usaha konstruktif yang sangat positif dilakukan oleh Rasulullah untuk menghindarkan konflik dan perpecahan di antara kaum muslimin. Usaha tersebut adalah dengan menguatkan tali persaudaraan dengan ikatan agama. Setiap orang Mekah muhajirin harus menjadi saudara bagi tiap-tiap orang Madinah. Bapak Ibu, strategi ini lalu kemudian dilakukan oleh Rasulullah. Ya, persaudaraan yang dibentuk Rasulullah ini berdasarkan ajaran Islam adalah model persaudaraan baru di tanah Arab pada waktu itu. Maka jadilah orang-orang Ansor, hati dan pikirannya berubah menjadi ikut merasakan ya kepedihan orang-orang muhajirin yang terusir dari negerinya. Mereka datang ke Madinah tanpa membawa harta ya, dan meninggalkan sanak keluarganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini strategi Nabi kita Muhammad ya. Kenapa Rasulullah itu berhasil Bapak Ibu untuk membangun masyarakat yang ada di Madinah ini, membangun ajaran Islam yang ada di Madinah ini. Bapak Ibu, strategi yang paling akhir ini yang saya sampaikan hanya beberapa menit ya. Rasulullah menyusun piagam Madinah. Ngatan. Bapak Ibu, untuk menjaga keamanan bersama di Madinah dan menjalin kebersamaan dengan komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah menyusun piagam Madinah. Ngatan. Piagam Madinah dikenal sebagai konstitusi pertama yang tertulis secara resmi dalam perjalanan sejarah manusia. Konstitusi ini mendahului konstitusi manapun yang ada di muka bumi ini. Baik itu adalah konstitusi Amerika maupun konstitusi Prancis pada waktu zaman itu.
Piagam Madinah yang juga dikenal dengan istilah Perjanjian Madinah, juga dikenal Dustur Madinah, atau juga dikenal dengan Sofifah Al-Madinah, merupakan kesepakatan damai sekaligus draft perundang-undangan yang mengatur kemajmukan komunitas dari berbagai sektor kehidupan Madinah, mulai dari urusan politik, urusan sosial, urusan hukum, urusan ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, pertahanan, keamanan, perdamaian. Masya Allah. Dan Rasulullah lah yang memperkenalkan sekaligus melaksanakan draft kebijakan itu bersama seluruh warga Madinah yang sepakat dengan isi perjanjian ini. Bapak Ibu, disebut juga kesepakatan damai karena seluruh perwakilan kelompok di Madinah turut menandatangani perjanjian itu, termasuk kelompok Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, bahkan Nabi sempat mengangkat sekretarisnya dari orang Yahudi pada waktu itu, agar mudah mengirim dan membaca surat yang berbahasa Ibrani dan bahasa Assyria pada waktu itu, Bapak Ibu. Namun, ya karena berkhianat dan bersekongkol itu dengan musuh, akhirnya sekretaris itu diganti. Jadi maksudnya diganti oleh Nabi Muhammad. Siapa sekretarisnya? Yaitu sahabat Zaid bin Sabit. Ini tandanya Rasulullah memberikan kesempatan yang sama kepada warganya tanpa melihat latar belakang keyakinannya selama dia kompeten dan dapat dipercaya. Bapak Ibu, melalui piagam Madinah inilah Rasulullah memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis dan damai bagi masyarakat Madinah yang majemuk dan plural itu. Di sana Rasulullah meletakkan dasar kehidupan yang kuat bagi pembentukan masyarakat baru, yaitu masyarakat Madani yang rukun dan damai. Masya Allah. Karena di sana ada tiga masyarakat, Bapak Ibu, yang tadi sudah saya sebut, yaitu kaum Muslim, ya, kalangan Muhajirin dan Ansor itu sebagai kelompok mayoritas, non-Muslim dari suku Aus dan Hazrat, jadi masih ada dari suku Aus dan Hazrat itu yang non-Muslim, Bapak Ibu, yang belum menerima Islam, ya, sebagai kelompok minoritas, dan kelompok Yahudi. Dan pada saat itu sebagian kecil dari kelompok Nasrani dan Majusi. Beberapa alasan Rasulullah menyusun draft kesepakatan berupa piagam Madinah. Ya, pertama, Madinah merupakan wilayah yang dihuni kelompok masyarakat yang heterogen tadi. Kedua, penduduk Madinah pra-Islam dikenal sebagai kelompok yang akrab dengan peperangan dan konflik, terutama yang dilakukan oleh dua suku besar, Aus dan Khazraj. Keduanya bersama sekutu masing-masing dari kelompok Yahudi, yakni Bani Quraidah dan Bani Nadir, berseteru tanpa henti. Jadi tadi saya sampaikan, terus terjadi pertikaian, ya. Akhirnya kemudian Rasulullah menerbitkan Dustur draft yang namanya Piagam Madinah ini. Bapak Ibu, konteks ini, maksudnya Piagam Madinah, tidak bisa dilepas dari strategi Rasulullah mendamaikan kedua suku tersebut, sekaligus menyatukan semua penduduk Madinah, baik pedagang maupun penduduk setempat, ya, baik yang datang, maksudnya pendatang dan penduduk setempat, baik Muslim maupun non-Muslim. Setelah sebelumnya beliau berhasil mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor tadi. Bapak Ibu, bersamaan dengan tahun hijrah, Rasulullah mendeklarasikan Piagam Madinah sebagai tata hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup ada di Madinah. Melalui Piagam Madinah ini, Rasulullah telah memperkenalkan konsep perlindungan negara didasari oleh wawasan kerukunan dan perdamaian. Melalui piagam ini, Rasulullah juga berupaya menegaskan konsep kebebasan beragama, tanggung jawab, saling menjaga hak masing-masing setiap warga negara. Karena itu istilah masyarakat Madani yang dikenal sekarang ini erat kaitannya dengan sejarah kehidupan Rasulullah waktu di Madinah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ini draft itu ada 47 pasal, Bapak Ibu, ya. Kemudian juga ini disimpulkan oleh ulama sejarah, ya. Tadi termasuk piagam pendamai.
ya, kemudian juga piagam kebebasan beragama pada waktu itu. Mungkin saja Bapak Ibu, piagam Madinah ini rupanya juga bisa dicontoh, kemudian juga ada di negeri yang kita cinta Indonesia ini, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih? Nah, oleh karena itu Allah telah menganugerahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah itu. Kalau kita teliti, mengalami keberhasilan, mengalami kesuksesan karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lama juga ya ditunggu-tunggu oleh Nabi kita Muhammad. Sejak mulai Nabi kita Muhammad ini diangkat menjadi Nabi sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ini. Semoga Allah menganugerahkan ya masyarakat Islam wasaton, ini masyarakat apa namanya, masyarakat Islam sebagai penengah ini tetap terus kekal selamanya sampai hari kiamat. Juga itu wujud juga ada di negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kesuksesan Rasulullah ini bisa kita contoh, termasuk kita sebagai orang Muslim yang tetap terus teguh pendirian memegang syariat Islam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan kepada Pak Jalwi. Terima kasih Pak Jalwi. Monggo.